Kekuatan semua pihak mengira bahwa kota Wuhai saat ini adalah tempat pemakaman siluet ramping ini. Tapi siapa sangka, itulah hasilnya. Meskipun kekuatan semua pihak dapat melihat bahwa Yu Heng belum mengungkapkan banyak kartu, itu hanya mundur untuk beberapa masalah. Namun, bisa memaksa Yu Heng mundur bukanlah bukti kekuatan. Setidaknya pada saat ini, semua kekuatan mengerti bahwa pemuda yang memasuki kota Wuhai dengan kepala tegak tidak ada di sini untuk mati. Yuan Che memandang siluet ramping itu. Meski setelah perang, mereka tidak menemukan sesuatu yang murah, tapi itu tidak mempengaruhi senyum jenaka di sudut mulutnya. Serigala takut menyapu wajah mereka, dan bocah ini tidak akan bisa melepaskan Yu Heng. Bisa tahan anak ini memamerkan kekuatan militernya, Yu Heng memang layak menjadi seorang patriark. Namun, Yu Heng tidak bisa memakan anak ini, dan bahkan jika dia memakannya, dia harus dibunuh. Oleh karena itu, Yu Heng harus mengeluarkan kue ini. Dengan cara ini, 1000 Royal League-nya, tunggu saja kuenya datang. Mei Wuyan juga memiliki mata yang indah, dan dalam eufemisme lembutnya, dia juga tergoda untuk membuat Bloodline memuntahkan. Oh, ini sangat mengecewakan. Orang mengira hari ini mereka bisa melihat Qin Yichen. Di mana Yo Wolfes? Alasan mengapa demikian adalah karena Mei Wuyan ingin menambahkan api pada hasil tangkapan nelayan keduanya. Namun, yang membuatnya tidak menyangka adalah siluet ramping yang mendengar ini sebenarnya cukup serius. Gadis Woyan akan melihat pemandangan ini. Mei Wuyan terkejut. Entah bagaimana, ini adalah kata-kata Zhang Kuang yang luas. Dari pemuda yang bisa bertarung dengan Yu Heng keduanya sama-sama hebat, tidak ada yang merasa salah. Bagaimanapun, Qin Yichen melihat sekeliling kota Wuhai, dan kemudian dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan menarik ke sudut mulutnya. Semuanya. Sekarang, Qin ini, dapatkah Anda menemukan tempat di kota ini? Keheningan. Pada akhirnya, Wu Changhao tersenyum dan mengungkapkan kelucuannya. Tampaknya token tuan muda Qin stabil. Qin Yichen mengangkat tinjunya, tersenyum pada pembangkit tenaga listrik, dan melambai. Pergi, cari tempat dulu. Di bawah sepasang penglihatan itu, sosok yang berdiri tegak seperti pedang menguraikan punggung ramping di dalam kota Wuhai. Qin Yichen berjalan di dalam kota Wuhai dengan senyum di mulutnya, tetapi di mata bintang-bintang itu panas. Sebelum dan sesudah memasuki kota, Butterfly Zhongshan dan yang lainnya melihat ke depan dan ke belakang. Tetapi dia tahu betul apakah itu berkah atau kutukan. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa menggunakan tinju ini untuk memberi tempat bagi dirinya dan teman-temannya. Hari ini, Yu Heng ingin membunuhnya untuk membalas dendam. Mengapa dia tidak ingin menggunakan klan Yo Ulang sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pijakan di kota Wuhai yang berkumpul di pembangkit tenaga listrik ini? Meski gagal membunuh Yu Heng, tujuan Qin Yichen tercapai. Saat ini, di mata banyak kekuatan, ia harus memeriksa kembali apakah token di tangannya mudah direbut atau suku Yo Ulang lebih mudah ditangani. Sepanjang jalan, Qin Yichen membawa Guts Vestige untuk menempati pohon peri, yang cukup kuat, karena dia tahu bahwa di depan harimau dan serigala, hanya kekuatan yang kuat yang dapat membuat pasangan cahaya pompa niat jahat yang menyembunyikan niat jahat bertemu. Hari ini, jika dia membujuk, apalagi suku Yo Ulang, saya khawatir itu adalah 1000 Liga Kekaisaran, 10.000 lembah bunga, dan setiap pembangkit tenaga listrik di kota Wuhai, yang ingin berbagi sepotong kue darinya. Melihat ke arah Yo Yu Heng pergi, mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Anjing tua ini benar-benar dapat ditoleransi. Tapi kali ini adalah perkelahian anjing. Lain kali akan berlebihan. Selanjutnya, Qin Yichen, bersama-sama, memiliki sebuah kuil besar di kota Wuhai. Bos, aku belum bersenang-senang hari ini. Di aula besar, Ziyun menggumamkan sepatah kata. Tetapi sepertinya dia tahu mengapa Qin Yichen berhenti. Lagi pula, musuh mereka bisa lebih dari satu klan Yo Ulang. Dan bahkan di kota Wuhai ini, akulah musuhnya. Qin Yichen tertawa. Yakinlah, akan ada peluang untuk membuat Anda dan saya menyenangkan. Lagi pula, Qin Yichen menggosok dagunya lagi. Sekarang hanya ada satu Guts Vestige terakhir. Dan pembangkit tenaga listrik semua pihak sedang terburu-buru. Dan kita tidak bisa tidak siap. Penatua Chongshan, Anda harus menyusahkan saya lagi untuk mencari tahu beberapa berita. Lebih baik mengetahui asal-muasal Guts Vestige ini. Kupu-kupu Chongshan tersenyum. Itu adalah kebiasaan. Dan bahkan cukup bahagia. Lagi pula, dia dulu berjalan keluar dan tidak dapat menanyakan tentang kecerdasan seperti sekarang, tetapi menjadi sasaran di mana-mana. Jadi, dalam beberapa hari berikutnya, Qin Yichen tetap mundur dengan hati-hati, dan dengan reputasi yang dimenangkannya dengan pertempuran Yu Heng, tidak ada kekuatan yang tak terbendung untuk datang ke pintu untuk memprovokasi. Namun, Qin Yichen tahu bahwa ketenangan seperti itu tidak akan bertahan lama. Sangat mengejutkan untuk mundur, tetapi itu tidak cukup untuk membuat semua pembangkit tenaga listrik takut untuk mengangkat pikiran mereka. Setelah beberapa hari, Butterfly Chongshan membawa kembali banyak informasi berguna.
Tuan muda, peninggalan dewa ini telah dijelajahi. Setelah melihat kembalinya gunung kupu-kupu, Qin Yichen dengan cepat berkumpul di aula besar dan mendengar nyanyian sebelumnya. Vestige dewa ini luar biasa. Tetapi tercatat bahwa pemilik vestige dewa, bernama Shen Wuji, sedang dalam pertempuran di makam dewa. Yang paling kuat di langit terbelah macan tutul 5 alam dewa. Mata Qin Yichen berkedip. Tampaknya kekuatan Shen Wuji sebelum kematiannya sama sekali tidak sebanding dengan realisasi hukum Divine Dao oleh Shen Guang di saat-saat terakhir. Nada Dai Zhongshan juga sedikit bermartabat, terlalu lama untuk mengetahui seberapa dalam aturan Dao ilahi Shen Diji. Tetapi Shen Wanji memang membunuh orang-orang lemah di medan perang ini pada waktu itu. Nama, dan, dikatakan bahwa Shen Wuji memiliki binatang penjaga. Qin Yichen dengan sedikit cemberut pada pedangnya, Guardian Beast. Dai Zhongshan menundukkan kepalanya. Ya, meskipun saya tidak tahu hewan spesifik dari Hesian, tetapi dikatakan bahwa itu adalah hewan aneh yang dibawa oleh Shen Wuji dan diselamatkan secara tidak sengaja. Pada titik ini, binatang aneh itu mengakui Shen Wuji sebagai yang utama. Dan keduanya tidak pernah meninggalkan satu sama lain, hidup dan mati bersama, memiliki hubungan dekat. Butterfly Zhongshan Road, dikatakan bahwa dalam perang tahun itu, kekuatan binatang penjaga itu cukup untuk bertarung dengan Shen Wuji di sekitarnya. Dan itu pasti sangat arogan. Qin Yichen sedikit mengangguk. Alam dewa yang paling arogan dari klan Split Leopard. Benar-benar tidak biasa. Segera setelah itu, Butterfly Zhongshan berkata, lokasi spesifik dari Guts Vestige telah ditemukan. Guts Vestige sekarang ada di dunia. Kekuatan ilahi bocor. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum Anda dapat menjelajah ke dalam. Qin Yichen mendengar ini, segera bangkit dan berkata, ya, kita harus bersiap lebih awal. Jangan malu. Setelah memasuki reruntuhan, berhati-hatilah dengan 10.000. Lagi pula, ini berbeda dari situs warisan biasa, termasuk kami. Yu menjarah harta yang ditinggalkan untuk keturunannya oleh klan macan tutul. Ziyun mengangguk, mengusap tinjunya sambil tersenyum. Semakin berbahaya tampaknya, semakin dia bisa membuat darahnya mendidih. Meskipun Butterfly Zhongshan tidak meragukan pengaturan Qin Yichen, dia tetap tidak bisa tidak berkata, Tuan muda, maksud Anda ingin mengambil token lain.